Halo teman-teman Desa Koatik, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channel Desa Koatik. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan unboxing dan pemasangan lampu akuarium ya teman-teman ya. Seperti teman-teman di sini, lampu yang saya pakai atau saya unboxing kali ini adalah lampu dari Nusaik ya. Oke, jadi Nusaik atau Nusaik itu saya nggak tahu bacanya yang benar ya teman-teman. Jadi kita bilang aja Nusaik ya. Nusaik seri K7 Pro 3 ya teman-teman ya. K7 Pro 3. Oke, K7 Pro 3 ya, seperti teman-teman di sana. Tapi yang ini adalah versi terbaru ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di toko online, jadi ada versi yang lebih lama ya teman-teman ya. Versi lebih lama itu dia menggunakan remote ya, eksternal remote ya, ada remote-nya sendiri, dimana teman-teman harus beli remote-nya sendiri ya teman-teman ya. Tapi untuk yang versi ini, versi terbaru saat saya beli, saya nggak tahu mungkin ada versi terbaru lagi, terbaru saat saya beli ini adalah versi WiFi ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman bisa mengatur settingannya lewat aplikasi. Nah, aplikasinya itu ada di website ya, teman-teman bisa cari di App Store atau Android, teman-teman bisa install. Dan itu ya, jadi bedanya untuk versi K7 Pro 3 yang versi remote sama versi WiFi. Nah, untuk yang saya beli ini adalah versi WiFi ya teman-teman. Jadi untuk kelengkapannya, jadi paket pembeliannya itu termasuk ini ya teman-teman, termasuk mounting juga ya. Ini mountingnya seperti ini, cukup gede. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan beli ini pasti akan dapat mountingnya juga. Jadi teman-teman tinggal pasang aja pokoknya ya. Oke teman, jadi saya akan coba unboxing dulu ya, mulai dari untuk mountingnya dulu ya. Oke, jadi mountingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di dalam sini ada beberapa kelengkapan standar ya teman-teman ya. Ini untuk mounting, kemudian untuk ini bagian plate yang akan nempel di kaca ya. Nanti ada beberapa ini juga ya, skrup ada juga di sini. Dan kemudian ada lagi ini mounting ke lampunya ya teman-teman. Jadi ke lampunya ini pakai seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat simple sih teman-teman. Jadi ini sudah saya pasangi soket ya untuk mounting saya nanti di lampu. Oke, jadi saya akan jelaskan lebih lanjut, tapi kita mulai dari bahan material ya teman-teman ya. Materialnya untuk ini ya, untuk bagian yang dari mounting ke lampu ini plastik ya teman-teman ya. Plastik ini teman, jadi plastik. Kemudian itu bagian skrupnya plastik juga ya. Jadi ini plastik, jadi agak ngeri juga sih, tapi sepertinya kuat ya teman-teman ya, asal jangan terlalu dipaksa ya untuk pemasangannya ya. Itu bagian ini yang pertama, ini materialnya plastik ya, plastik apalah saya kurang paham juga, tapi cukup kuat ya. Nggak sekuat kalau misalkan ini dipakai besi atau aluminium ya. Sayangnya kenapa nggak dibikin sekalian aja yang aluminium ya, jadi lebih estetik dan lebih kuat juga ya teman-teman. Itu salah satu yang saya lihat minusnya dari mountingnya, itu yang pertama. Kemudian ini ya, ini plat tambahan ya, plat tambahan untuk supaya kita bisa bikin lebih panjang lagi. Sama ini materialnya saya nggak tahu, ini pokoknya logam ya, logam, mungkin materialnya dari aluminium, saya juga nggak paham juga. Aluminium dicat atau di casting pakai cat apa ini juga nggak paham.
Tapi intinya kuat lah ya untuk menyangga lampunya ya. Sudah memang di build dengan kualitas yang oke. Untuk materialnya halus ya. Cuman di sini yang saya sayangkan ya dari build mounting ini ya teman-teman, slidingnya ini dia nggak ada ini ya, nggak ada slide tracknya ya, apa sih bilangnya, jadi ini ya, nggak ada trackingnya ya. Jadi kalau misalkan nggak sengaja ini ketarik, dia akan jatuh gini, ya. Beda lagi kalau mountingnya luminous, saya sebenarnya lebih oke ya menurut penjelasan mountingnya luminous, karena ketika di sliding ini di sini memang ada tracknya, jadi dia nggak akan gampang apa ya, oblak ya. Jadi itu minus kedua yang saya lihat dari build ini ya teman-teman. Ini dari review saya, dari pendapat saya. Yang lainnya saya rasa untuk ini plastik juga sama seperti luminous, buildnya plastik, dan bagian sini biasanya paling rentan untuk pecah ya teman-teman ya. Nah kalau pecah bagian sini bisa jadi bencana ya teman-teman ya, seperti kejadian lampu luminous yang saya ceritakan di video sebelumnya. Ini sangat riskan sebenarnya, makanya saya nggak akan pakai mounting bawaannya ya teman-teman. Saya akan pakai mounting DIY yang bikin kemarin. Untuk videonya teman-teman silakan cari di video saya sebelumnya. Oke, materialnya seperti ini, plastik ya, standar, nggak masalah sih. Baut-bautnya sama, kayaknya plastik juga ya. Terus di sini ada apa nih? Kartu garansi ya, kartu garansi. Ini untuk pembelian 1 Mei ya, 1 Mei 2023. Jadi udah lama banget ini teman. Jadi baru saya bisa kepakai sekarang, K7 Pro New ya teman-teman ya. Oke, itu aja isinya dari box mounting ini. Oke, saya singkirkan dulu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bagian lampunya ya teman-teman. Jadi lampunya ini seperti teman-teman lihat, boxnya ini seperti ini. Cukup berat juga ya, mungkin beratnya ini 3 atau 4 kg lah kira-kira ya. Oke, jadi langsung kita buka aja, unboxing aja seperti ini. Ini buku panduannya. Di sini dijelaskan bagaimana cara mengkonekkannya ya teman-teman ya, pakai LAN ataupun pakai WiFi. Pakai LAN ataupun WiFi ya, pakai AP atau WiFi ya, ada AP connection di sini atau LAN connection ya. Nanti semuanya ada di sini teman-teman. Untuk download aplikasinya juga ada di sini ya. Jadi untuk settingannya semuanya teman-teman tinggal baca di sini. Sekilas untuk aplikasinya teman-teman bisa kelihatannya. Oke, teman-teman bisa pilih, intinya pilih settingan SPS, LPS ataupun dua-duanya ya, mix ya. Oke, itu bukunya. Kemudian kabel standar ya, kabel power. Terus adaptornya seperti ini, gede banget ya. Jadi ini memang agak beda dengan adaptornya punya ini ya, punya luminous, gede. Karena ini memang lampu ini punya daya yang cukup gede ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat data di ininya, ini sekitar 140 watt ya. Jadi lebih gede 50 watt daripada punya luminous ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini unit lampunya. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Untuk konstruksi sampai buildnya bagus ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, K7 Pro 3 ya. Oke, nah ini lensanya
backnya kipas seperti ini. Nah ini untuk mounting, untuk ini ya, baut-baut untuk mountingnya ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu aja ya teman-teman ya. Nah, untuk unboxingnya aja ya, nggak ada lagi yang di box kosong. Jadi isinya untuk unit lampunya seperti ini. Oke, langsung aja kita akan coba pasang di akuarium ya teman-teman ya. Nanti kita coba pasang, dan mungkin berikutnya saya akan coba bahas untuk gimana settingnya ya. Oke teman-teman, jadi simak bagian berikutnya. Halo teman-teman Desa Aquatic. Jadi untuk lampunya sudah saya pasang ya teman-teman ya. Jadi ini seperti ini pemasangannya di mounting saya ya, mounting DIY. Teman-teman bisa cek di ini ya, di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Ini mountingnya, adaptor di sana ya, nggak kelihatan. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi tadi saat proses setup untuk connect ke ini, ke lampunya ini lewat wifi agak lumayan merepotkan ya teman-teman ya. Maksudnya mungkin kendala dari koneksi wifi ya di ruangan ini teman-teman. Jadi ada dua setting ya teman-teman. Jadi lampu ini bisa disetting sebagai AP atau access point, artinya dia akan mandiri ya. Jadi kita langsung connect ke lampu ini, dan juga bisa disetting sebagai LAN ya teman-teman. LAN artinya lampu ini akan connect ke wifi atau router di rumah kita, dan kita akan connect aplikasinya lewat sana ya teman-teman. Jadi untuk setting AP tadi saya kesulitan sekali ya teman-teman ya settingnya. Jadi kadang dia bisa connect, dan kadang masalahnya passwordnya itu salah ya teman-teman. Jadi saya bingung, akhirnya saya coba baca lagi panduannya, dan belum ketemu sih sampai sekarang untuk setting AP. Jadi untuk saat ini saya setting pakai wifi ya teman-teman. Jadi lampu ini nggak bisa ini ya, nggak bisa setting, nggak bisa connect lewat wireless atau router di rumah saya. Jadi terpaksa saya harus setting di kamar sebelah ya teman-teman. Jadi di dekat router. Nah akhirnya saya bisa nyambung juga. Dan untuk settingan lampu sekarang ini saya pakai settingan mix ya teman-teman ya, SPS atau LPS. Ini settingan mix. Jadi ada 3 di presetnya ya, di presetnya di aplikasi itu ada 3, ada SPS, LPS, dan juga SPS atau LPS atau mix ya. Jadi ada 3 settingan. Nah ini saya pakai yang versi mix. Nah seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi secara sekilas untuk warna sih ini sedikit biru ya teman-teman kalau dilihat secara mata telanjang. Nah ini saya pakai lensa, jadi untuk kontras dari koral-koralnya juga bagus ya teman-teman ya. Bisa saya bilang ini dengan settingan pabrikan ini lebih tajam ini ya daripada Luminos ya teman-teman. Jadi saya compare-nya dengan Luminos yang sudah saya pakai, dan untuk colornya juga bagus, ini natural ya teman-teman kalau kelihatan di HP. Nah yang membuat saya surprise ya teman-teman ya, jadi sedikit review ya teman-teman. Jadi setelah saya pasang, ternyata zoa candy apple saya ini mekarnya jauh lebih gede ya teman-teman ya, dari saya waktu pakai Luminos ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ini jauh lebih gede mekarnya, di sana juga gede, dan rambutnya di bulu-bulunya di ini ya, terutama yang tengah nih, ini yang mana ya, terutama yang ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini gondrong sekali ya, jadi jauh lebih gede daripada saya ketika pakai Luminos ya teman-teman ya. Jadi gondrong banget ini ya. Ini candy apple ya teman-teman ya. Candy apple warnanya seperti ini ya,
Untuk koral-koral ini sepertinya masih akan adaptasi ya, termasuk ini juga nggak terlalu gede ya tadi ya, ini juga masih adaptasi. Dan untuk gonioporanya ini masih hidup, cuman nggak tahu kenapa ini masih belum adaptasi. Dan yang lain payungan udah oke sih, tapi yang saya surprise ini teman-teman ya, begitu lampu dipasang nggak lama dia langsung gondrong banget teman-teman ya. Gede ini terus terang jauh lebih gede daripada normalnya ada di tank ini ya teman-teman ya. Jadi sepertinya untuk Zoa ini sangat suka ya settingan dari lampu Noobside ini ya teman-teman ya, untuk settingan mix riftnya ini ya. Ini gede banget, ini jauh lebih gede daripada sebelumnya. Sayang sekali saya nggak ada comparannya ya, cuman secara sekilas ini jauh lebih gede ini. Keluarnya bulu-bulunya juga jauh lebih banyak keluar ya teman-teman. Jadi secara umum, secara singkat ya, setelah pemasangan ini saya surprise sekali dan puas ya, bisa dibilang puas ya teman-teman ya dengan lampu ini. Dan lampu ini sekitar jam 1-an ini masih kondisi peak ya teman-teman ya. Untuk lampu birunya ini masih kondisi peak. Saya nggak setting manual ya, saya masih pakai preset dari bawaan aplikasinya, dan ternyata preset bawaan aplikasinya ini mendapat respon dari koral yang cukup bagus ya teman-teman ya, bisa dibilang cocok ya. Ini saya nggak pernah lihat, terus terang nggak pernah lihat Zoa segede ini ya di akuarium saya ini semenjak saya pakai lampu luminous ini. Nah sekarang saya pakai lampu Noobside ini, Zoanya segini teman-teman, bagus banget ini. Jadi ya secara umum saya puas ya teman-teman. Dan satu lagi, walaupun kondisi peak ini kipasnya nggak nyala ya teman-teman ya, nggak nyala seperti luminous kalau jam segini pasti kipasnya ribut ya teman-teman ya. Ini kondisi tidak nyala, karena kalau nyala pasti suaranya lumayan kencang teman-teman. Saya tadi sempat nyoba ketika kondisi peak, kondisi settingan itu nyalanya lumayan ribut sih kipasnya ya, nggak terlalu silent juga. Tapi untuk kondisi sekarang dia lagi mati ya teman-teman ya. Semoga seperti ini terus, karena mungkin saya bantu juga sama kipas ini ya teman-teman ya. Kipas ini cukup membantu untuk mendinginkan ruangan, dan sehingga lampunya nggak terlalu kerja keras ya, bisa saya bilang gitu ya. Oke, jadi oke lah, jadi itu ya teman-teman ya. Saya jadi cukup happy lah dengan kondisi yang sekarang, dan kita nanti akan review beberapa minggu ke depan ya teman-teman, bagaimana responnya. Nah untuk satu lagi teman-teman, untuk update dari SPS. Nah SPS 1 ini masih survive ya teman-teman, masih kuat ya. Jadi sekarang itu kurang lebih hampir 2 bulanan ya ada di sini ya, hampir 2 bulan lah, atau 2 bulan lebih mungkin. Jadi SPS yang ini sama yang di sana, ini jenisnya sama, ini Tenuis kalau nggak salah ya. Tenuis ini masih hidup ya teman-teman ya, seperti teman-teman lihat di sini, hidup. Dan ini nggak kelihatan ya, dan ini bulu-bulunya udah banyak nih teman-teman ya, sudah lumayan ya. Dan sepertinya ada pertumbuhan di kiri kanan, tapi dia pertumbuhannya nggak memanjang ya teman-teman ya, jadi kayak menggerombol gitu ya dagingnya ya. Cuman saya cukup happy karena ini masih survive teman-teman setelah sekitar 2 bulanan ya di tank ini ya. Jadi ini ya semoga menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya teman-teman ya, bisa berkembang dengan lampu yang baru. Saya pakai Noobside ini, semoga dia bisa lebih cepat berkembang. Dan zoa-zoanya ini oke ya, bisa saya bilang. Nah ini gede banget, ini lebih gondrong daripada yang sebelumnya, sebelum saya pakai lampu Noobside ini ya teman-teman. Oke, jadi secara umum itu ya teman-teman. Jadi untuk unboxing dan pemasangan lampu Noobside ini seperti ini, di mounting DIY sudah selesai ya teman-teman. Jadi saya untuk saat ini udah cukup puas lah dengan hasilnya ya teman-teman, hasilnya sekilas ini. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk unboxing dan pemasangan lampu Noobside ini.
Dan sedikit review ya, review singkat ya. Ternyata respon koralnya menunjukkan tanda-tanda positif ya teman-teman. Jadi kita akan monitor lagi di beberapa minggu ke depan ya. Oke teman-teman, jadi itu aja konten dari kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk saat ini kesimpulan sementara ya, saya akan rekomendasikan ini ya teman-teman ya, lampu Nubside ini untuk teman-teman yang mungkin dengan budget yang bukan pas-pasan ya, cukupan ya, karena range harga ini antara Luminos juga antara lampu pabrikan yang lain seperti lampu Radion atau lampu Aqua Illumination yang AI32 itu range-nya di setengahnya lah, mungkin kurang dari setengah ya dari harga ya. Tapi untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nih, Zoa ini sangat berbahagia ya teman-teman ya dengan lampu settingan mix ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.